Halo Sobat Kedai Kopi, Infinix merupakan perusahaan asal Hong Kong yang mulai menjajakan produk smartphone di tahun 2013. Brand ini sungguh terkenal akan harganya yang murah meriah namun menawarkan spek unggul di beberapa sisi, terutama pada ukuran layar dan terkadang juga kapasitas baterai. Sobat mungkin sudah mendengar kehebatan Infinix Hot 10s yang hadir dengan harga 1 jutaan dan sanggup menghadirkan layar besar, chipset Gahar, dan baterai jumbo. Inilah identitas yang melekat pada brand Infinix, murah tapi tidak murahan. Kemudian Infinix Hot 11s pun akhirnya hadir resmi di Indonesia pada kuartal keempat 2021. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 11. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, layar lega beresolusi Full HD+. Infinix yang dulu bukanlah yang sekarang. Inilah statement yang menempel di benak saat melihat kondisi layar pada Infinix Hot 11. Masih teringat bahwa beberapa generasi sebelumnya masih begitu banyak smartphone besutan Infinix yang menggunakan layar HD+. Contohnya saja seperti Infinix Hot 10 yang jadi pendahulunya. Mau bagaimanapun, layar HD Plus adalah yang paling lumrah pada smartphone 1 jutaan. Nah, inilah yang jadi daya tarik Infinix Hot 11 yang sudah menghadirkan layar tajam resolusi Full HD Plus alias 1080 x 2408 pixel. Pada bentang 6,6 inci dengan aspek rasio 20:9, layarnya bahkan mengusung tingkat kerapatan pixel yang amat baik, yakni 400 ppi. Sehingga sobat bisa menikmati konten video dengan kualitas gambar yang detail dan tajam. Tersedia fitur eye protection screen proof yang dapat mengurangi intensitas cahaya biru yang membahayakan bagi mata. Layarnya juga memiliki kontras rasio 1500:1 dengan tingkat kecerahan tipikal yang mencapai 500 nit. Di kelas harganya, ini adalah kecerahan yang cukup tinggi sehingga pengguna bisa lebih mudah membaca tulisan pada layar meski berada di bawah terik matahari. Kedua, performa prosesor yang mumpuni. Infinix Hot 11s hadir dengan value for money yang tinggi, terutama jika dilihat dari dapur pacunya yang begitu kencang untuk kebutuhan gaming. Di balik cangkangnya tersemat sebuah prosesor gaming dari MediaTek berupa Helio G70 fabrikasi 12 nanometer. Helio G70 merupakan SoC entry level yang terdiri dari dua klaster, yakni 6 inti ARM Cortex A55 1,7 GHz dan 2 inti ARM Cortex A75 2 GHz. Tidak lupa chipset tersebut juga mengandalkan GPU Mali G52 MC2. Kemudian smartphone ini juga dibekali RAM 4GB berjenis LPDDR4X dual channel serta memori internal berkapasitas 64GB. Dilansir dari kanal YouTube Jagat Review, Infinix Hot 11s terlihat begitu lancar memainkan Mobile Legends pada pengaturan grafis terbaiknya. Sungguh tidak ada lag yang berarti saat bertempur ataupun ketika dikepung musuh. Semuanya tetap berada pada frame rate yang stabil. Ketiga, baterai besar yang awet. Jika sobat menggunakan Hot 11s untuk segala aktivitas sehari-hari, dijamin akan puas karena smartphone ini memiliki ketahanan baterai yang luar biasa. Ia ditopang dengan baterai berkapasitas 5200 mAh, yang mana diklaim dapat bertahan hingga 51 hari pada mode siaga, 111 jam pemutaran musik, 14 jam bermain game, serta 55 jam untuk aktivitas telepon. Pihak perusahaan juga membekalinya dengan teknologi Power Marathon yang mana dapat memberikan 25% ekstra baterai cadangan. Di saat baterai tersisa 5%, tinggal aktifkan Ultra Power Mode, sehingga sobat bisa melakukan aktivitas panggilan selama 2,1 jam. Dilansir dari Jagat Review, smartphone ini punya ketahanan baterai hingga 19 jam 33 menit pada aktivitas video playback 1080p. Keempat, suara stereo speaker yang nendang. Rasanya seperti bermimpi bisa menemukan smartphone 1 jutaan yang dilengkapi dual stereo speaker. Smartphone lain di harga segini yang juga pakai stereo speaker adalah Redmi 9T. Namun bagaimana dengan smartphone 1 jutaan lainnya? Tentu kebanyakan masih pakai speaker mono. Diketahui Hot 11s juga turut dibekali dengan teknologi DTS yang dapat meningkatkan kualitas suara musik ataupun film yang sedang dinikmati.
Kelima, hadir dengan USB Type-C. Infinix Hot 11s sudah tidak lagi gunakan port micro USB seperti Infinix Hot 10, melainkan sudah menggunakan USB Type-C 2.0. Untuk diketahui, USB-C punya tingkat kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan micro USB. Satu hal yang pasti, smartphone ini semakin jauh dari kesan murah berkat adanya port pengisian tersebut. Sudah selangkah lebih maju dibandingkan mayoritas smartphone 1 jutaan lainnya yang masih pakai micro USB. Keenam, triple slot dan sensor lengkap. Kapasitas memori internal yang besar akan mampu memuat lebih banyak file dan aplikasi. Akan tetapi di zaman sekarang yang semuanya serba pakai aplikasi, rasanya sisa storage berapapun yang kita punya selalu berhasil disantap habis oleh aplikasi yang terinstall. Ditambah lagi memori internal yang tidak hanya menampung aplikasi saja, melainkan file-file seperti film, musik, dan juga foto. Hal ini membuat memori internal semakin cepat penuh. Solusinya adalah dengan menggunakan micro USB sebagai memori eksternal untuk menampung file-file tadi. Untungnya pada Infinix Hot 11 sobat bisa menyisipkan kartu micro SD hingga kapasitas 512 GB. Sebagai tambahan, smartphone ini juga turut dihadirkan dengan beragam sensor yang terhitung lengkap. Ia dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya yang masih pakai Bluetooth 4.2. Selain itu ada sensor fingerprint, proximitas, kompas, GPS, serta FM radio. Bagaimana dengan sensor gyro? Well, Hot 11 sebenarnya dibekali sensor tersebut, hanya saja dalam bentuk software. Ketujuh, desain kece dan opsi warna beragam. Sekilas Infinix Hot 11s sungguh tidak memberikan kesan murah sama sekali. Bodi belakangnya yang terbuat dari plastik polikarbonat turut dihiasi modul kamera vertikal yang ciamik. Bahkan meskipun hanya menghadirkan dual kamera saja, sobat akan melihat penampakan triple kamera. Ya, lensa di tengah hanya mengusung fungsi dekoratif saja. Lalu di sebelah ketiga lensa ini terdapat quad LED flash yang dapat membantu pemotretan saat kondisi minim cahaya. Dan yang semakin membuatnya terlihat premium, bodinya memiliki tekstur glossy sehingga agak menampilkan pantulan cahaya saat dilihat dari sudut-sudut yang berbeda. Di sisi lain, pengguna dapat lebih leluasa menunjukkan jati dirinya dengan memilih salah satu dari 4 opsi warna yang disediakan, yakni Silver Wave, Purple, Emerald Green, dan Polar Black. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli Infinix Hot 11. Kekurangan pertama, tidak ada mode pro di aplikasi kamera. Meski Infinix Hot 11 tergolong smartphone entry level, akan tetapi tetap dibekali dengan kemampuan kamera yang terbilang baik di kelasnya. Kendati demikian, ada dua hal yang membuat pengalaman fotografinya kurang memuaskan, yaitu tidak adanya mode manual pada aplikasi kamera bawaan, serta absennya fitur Gyro Ace. Tanpa mode pro, smartphone ini tidak begitu ideal bagi fotografer profesional yang ingin hasilkan foto unik serta ingin meningkatkan kemampuan fotografi. Untung saja ini merupakan kondisi software yang mudah-mudahan bisa diperbaiki pada update-update OTA berikutnya. Kedua, bobot terlampau berat. Dengan bobot yang ringan dan tipis, sebuah smartphone dapat lebih mudah digenggam dengan satu tangan dan dimasukkan ke dalam saku celana. Sayangnya hal ini tidak bisa dirasakan pada Infinix Hot 11. Pasalnya, smartphone ini memiliki bobot 201 gram yang terbilang berat. Rata-rata bobot di atas 200 gram hanya dimiliki oleh smartphone flagship yang memang menyuguhkan beragam fitur inovatif. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 11. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke sob, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.